pada orang tua sebetulnya ya, edukasi kepada orang tua. Kalau pendidikan atau pengajaran yang paling dini itu harus dari orang tua, benar, terus gitu. Jadi jangan kalau kita bilang tuh ditimpakan ya. Sama juga kalau sudah di sekolah kan, menurut saya seandainya kita sekolah yang bukan non Buddhis kan ya, tetap menurut saya di rumah kita ini kan ya, kita tetap berikan apa ya, pengertian lah menurut. Namo Sanghyang Idi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Bu Christine, Ibu Christine kan sebagai Ketua Wanita Buddhis Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Ya. Yeah. Saya lihat peran Ibu ini sentral, tapi Ibu banyak bekerja sendiri ya Bu ya? Maksudnya saya lihat timnya nggak terlalu banyak dan Ibu mengerjakan banyak sekali hal. Luar biasa. Bagaimana tuh Bu membagi waktunya Bu? Sebetulnya sih kalau dibilang kerja sendiri enggak juga sih. Ya, cuman secara struktur memang di WBI DKI ini tidak banyak. Kita yang inti itu hanya ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan kemudian kita punya banyak ranting. Rantingnya ada 6. Terus kemudian setiap wihara yang MBI, kalau tidak punya ranting WBI, kita punya, saya bilangnya sih penghubung ya, penghubung WBI. Nah, biasanya kalau ada event atau ada kegiatan, saya suka minta mereka jadi sebagai bendaharanya, sebagai panitianya, maaf, iya, jadi penyelenggara maksudnya, iya seperti itu. Jadi sebetulnya sih kalau secara struktur memang kelihatannya kok ya sangat ramping gitu ya, tapi nggak kerja sendiri kok. Dan lagi saya rasa tugas WBI DKI kan koordinasi sebetulnya ya, dan fasilitasi seperti itu. Tapi banyak kegiatan juga ya Bu ya yang dilakukan oleh WBI DKI ya, lumayan kan Bu ya? Kalau secara DKI sih lebih ke arah koordinasi ya kalau menurut saya. Jadi yang lebih banyak berperan itu memang ranting atau pengurus dari wihara. Jadi kalau mereka ada kegiatan di satu wihara, nah saya yang di DKI ini tinggal kasih tahu yang wihara yang lain. Nih ada ini nih di sini, yuk kita ikut bantu gitu. Seperti itu sih. Kalau tugas pokok kami yang di DKI itu seperti ini nih, koordinasi untuk baby blessing, kemudian bimbingan pra-perkawinan, sama peningkatan ekonomi keluarga. Itu yang sepertinya itu yang pokok ya kalau menurut saya. Jadi dari bayi ya Bu ya, baby blessing, ya. Terus kemudian yang pemberkatan. Oh, dari pemberkatan pernikahan dulu ya? Ada ya pembimbingan pranikah. Ya, bimbingan pranikah. Terus nanti kalau udah punya anak ada baby blessing. Terus mungkin kalau nggak salah juga sekolah minggu kan, WBI juga berperan kan di. Oh iya benar. Kalau sekolah minggu itu kami kerjasama dengan Sekber sebetulnya. Sama Sekber ya. Dengan Pemuda Budayana. Jadi lebih ke arah begini, kami sebagai yang di WBI itu semacam fasilitator juga, bukan fasilitator mediator ya, untuk menghubungkan dengan umat-umat yang ibu-ibu gitu, supaya nanti bawa anaknya. Tapi yang sebagai penyelenggara ya anak-anak muda, sebagai gurunya. Seperti itu sih. Jadi kami lebih ke arah penghubung ya. Penghubung begitu. Iya. Terus tadi juga ada pemberdayaan wanita ya dari ekonomi ya. Sebetulnya sih itu cukup dari pusat tuh diminta. Tapi kami di DKI itu kurang, sebetulnya terus terang kurang berjalan sebetulnya. Kalau untuk pemberdayaan ekonomi itu, walaupun menurut saya itu sangat bagus ya, karena sebagian besar umat kita ya yang di DKI, yang terutama yang wanita, itu merasa kayaknya kami sudah bisa lakukan sesuai dengan apa yang keluarga kami perlukan gitu, kayaknya sudah cukup gitu, seperti itu mereka. Dan lebih ke arah internal keluarga mereka merasa tidak perlu lagi ya gitu. Jadi saya ya itu kurang. Baru terakhir ini aja yang les menjahit ini, ya itu saya anggap ya sedikit terobosan ya. Mudah-mudahan sih bisa, itu kan skill ya sebetulnya. Skill gitu. Ini aja sih. Sebenarnya buat kita penting ya Bu. Apalagi
Kita nggak terbiasa ya. Mungkin kalau dulu ya, saya ingat waktu dulu kayak angkatan cici-cici saya gitu ya, itu kan masih kayaknya wajib gitu ya, Iya. harus bisa. Sekarang nih enggak gitu. Jadi waktu ibu adain, waduh ini kayaknya perlu juga nih. Iya, memang sih sebetulnya waktu saya adakan, karena kebetulan begini, ini terus terang sebetulnya lebih ke arah passion pribadi ya. Saya kalau dari segi masak memasak, saya tidak bisa. Tapi kalau jahit menjahit, saya lebih suka. Yang craft ya, maksudnya handicraft gitu. Jadi, tapi waktu itu memang ada masukan. Kita zaman sekarang kan biasanya beli ya, nggak perlu lagi tuh jahit sendiri. Saya bilang memang benar. Tapi kalau mau betulin yang kecil-kecil, emang harus akhirnya dibuang terus beli baru gitu kan. Setidaknya saya bilang ada pengetahuan dasar. Jadi kita enggak membuat, tetapi kita mereparasi dan juga umpamanya kita mau istilahnya ya, modified ya, modified. Jadi maksud saya umpamanya bajunya yang tadinya ada lengan, oh kita maunya yang ini aja, nggak usah pakai lengan, ya dipotong, dijahit gitu. Maksudnya dimodif. Itu kan juga untuk ini ya, memperlama pemakaian baju sebetulnya ya, nggak dipakai gitu. Bu Christina, kalau peran wanita, terutama wanita Buddhis nih Bu ya, kan sekarang ini zamannya sudah mana ya? Istilahnya teknologi tuh udah luar biasa. Anak-anak mungkin disuruh sekolah minggu kadang-kadang malas ya Bu ya. Iya. Maunya nonton, udah ada YouTube, udah ada ya nggak tahu lah Instagram, TikTok lah, itu buat anak-anak lebih menarik gitu. Iya, betul. Sedangkan pendidikan Buddhisme gitu ya, nilai-nilai Buddhis itu kan luar biasa Bu. Kita harus menanamkannya ke anak-anak ya sejak dini, karena kalau udah besar gitu biasanya udah terpengaruh gitu ya sama teman-temannya gitu. Kalau masih kecil kita masih bisa istilahnya ya mengajak ya. Ya mengajak atau sedikit-sedikit menyisipkan gitu Bu. Gimana tuh Bu peran wanita atau ibu ya untuk menanamkan nilai-nilai Buddhis ke anak-anak? Ini kita bicara secara umum ya, bukan sekolah minggu dulu. Iya. Saya rasakan peran seperti itu memang adanya di keluarga ya, di keluarga, dan juga bukan hanya peran ibu, tapi peran bapak juga sebetulnya. Betul. Jadi saya rasa sih memang kalau anak-anak masih kecil, sekitar di bawah 5 tahun, itu kalau menurut pendapat saya sih memang sebaiknya diasuh atau dikenalkan tentang agama Buddha oleh orang tua. Jadi itu kan bisa praktek sendiri ya, saya pikir di rumah. Seandainya kita kan ada foto, kemudian kita foto Buddha maksud saya gitu kan, kita bisa tunjukin ini siapa ya gitu, mulai kenalkan dulu figur-figur dalam agama Buddha gitu kan. Nah kemudian cerita sebelum tidur. Itu kan bisa menggunakan cerita agama Buddha kan sebetulnya gitu. Dan saya melihat sebetulnya peralatan ya atau kits ya itu sudah lebih bagus ya di sekolah minggu, atau juga yang disediakan ada smart card, kemudian ada komik bergambar, bukan hanya narasi aja kan ya, terus juga tentang gimana buku tentang tingkah laku seorang anak Buddha yang beragama Buddha bertingkah laku gitu. Jadi menurut saya mungkin buku-buku seperti itu sudah boleh dikenalkan di dalam keluarga duluan. Nanti setelah, karena begini, saya itu sering merasa kalau anak-anak di bawah 5 tahun itu kalau dikumpulkan jadinya riweh ya gitu. Kalau menurut saya bisa gurunya jadi bingung gitu ngaturnya gitu kan ya. Tapi kalau sudah sedikit lebih besar, jadi pertama kalau menurut prinsip saya sih dikenalkan dulu dari keluarga. Kemudian juga kayak bernamaskara, beranjali, itu orang tua bisa kan lakukan. Yuk kita ini ada terus juga kalau untuk mengajak ke wihara juga menurut saya gini, ada orang-orang pikir nanti anak saya mengganggu. Saya pikir memang benar sih kalau itu berkebaktian yang full ya. Tetapi anak kecil itu bisa dibawa di luar kebaktian. Ditunjukkan ini wihara, ini namanya altar. Yuk kita anjali, yuk kita namaskara di luar kebaktian. Jadi kan mereka sudah setidak-tidaknya menurut saya gini tertanam
di dalam otaknya itu, oh kalau agama Buddha tuh seperti ini. Mereka mengenal, kalau dibilang orang, yo dek beranjali, tahu anjali itu gimana. Depan altar yuk kita namaskara, tahu caranya namaskara gitu. Tapi kalau untuk duduk diam mendengarkan ceramah atau apa, kayaknya memang ini ya, Susah ya, Bu, ya, Bu. itu membosankan. Nah, kemudian sekarang juga sudah ada ya untuk sekolah minggu nih yang udah lebih besar. Menurut saya guru-gurunya juga sudah lebih apa ya? Lebih smart gitu, dan juga cara mengajarnya juga sudah lebih menarik ya. Dan lagi kan apa tuh MBI DKI kan juga mengadakan ini apa namanya menerbitkan buku, aplikasi untuk sekolah minggu. Nah, itu juga menurut saya suatu yang sangat positif ya, sangat positif. Karena saya juga dulu latar belakangnya kan juga guru sekolah minggu. Jadi bisa merasakan gitu betapa sulitnya menyediakan atau menyiapkan bahan-bahan ajar. Itu. Jadi dengan adanya ide dari MBI DKI terutama lembaga pendidikan ya, itu menurut saya sangat membantu ya, sangat membantu. Jadi kita tidak perlu harus mikir A, B, C, cukup di dalam aja gimana apa cara nanti pada waktunya gimana, terus menyiapkan bahan sudah diberitahu gitu. Itu sih menurut saya udah tren yang bagus sih itu. Iya, betul Bu. Jadi sebenarnya nilai-nilai Buddhis itu terutama untuk yang kecil ya Bu ya, yang balita gitu. Iya, yang balita. Bisa kita tanamkan dari rumah aja, dengan menggunakan apa yang ada di rumah gitu Bu ya. Nggak harus yang apa ya, nggak harus ditanamkan yang harus ke wihara dulu gitu ya. Gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya Bu, saya juga lihat mungkin concern dari orang tua, saya nggak tahu harus bagaimana, mulai dari mana, dan bahannya apa, saya mengajarkan apa gitu, nggak tahu. Dan kebetulan sekali, belum lama ini saya kan diminta untuk sharing ya, sharing ke guru-guru sekolah minggu, bagaimana bisa memberikan kreativitas lah gitu ya untuk mengajarkan ke anak-anak gitu. Saya search, ternyata sekarang ini di YouTube juga banyak Bu ya cerita-cerita Buddhis. Jadi orang tua nggak perlu khawatir. Misalnya anak-anak suka nonton, ya sekali-sekali ya, nggak keseringan Bu. Dicari search di internet cerita Buddhis gitu, nanti akan keluar ya. Bisa dijelaskan, dikasih pandangan dari situ gitu ya Bu ya. Iya betul, betul. Jadi tidak perlu formalitas gitu ya, yang di rumah aja. Cuman sekarang temanya sedikit digantikan. Kita juga sebetulnya kan sering ngajarin gimana cara makan yang baik gitu kan, harus habis gitu. Iya, habis itu juga sebetulnya sudah character building ya, sudah salah satunya. Saya masih ingat Bu, jadi anak saya itu kan dari kecil kan kita tanamkan makan harus habis, harus bersih gitu, nggak boleh disisakan gitu ya, karena saya suka bilang kalau anak saya nggak mau makan gitu, nanti mohon maaf ya, nanti mama kirim ya ke Afrika. Itu kan karena kan zaman mohon maaf ya, zaman dulu kan di sana kekurangan kan. Jadi mungkin itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Jadi ya kadang-kadang sekarang kalau udah besar anak-anak suka balik ke saya gitu, ngeledekin, awas ya kalau nggak habis. Ya kayak gitu. Jadi maksudnya itu kita bisa tanamkan gitu ya, atau jadi jangan buang-buang makan. Jadi sampai sekarang juga anak saya yang besar tuh kalau makan licin gitu, pokoknya bersih ya, nggak ada karena sudah diajarkan gitu ya di kecil ya, itu luar biasa ya. Jadi nilai-nilai itu yang bisa kita betul itu sih semua peran orang tua ya, di rumah dulu kalau menurut saya, kemudian baru nanti ya kita keluar ya sekolah minggu, dan juga anak-anak juga kan sudah sekolah, tetapi juga kalau sekolah mungkin kita kalau seandainya tidak bersekolah di sekolah yang berbasiskan agama Buddha, ya maksud saya nilai-nilai agama Buddha itu tetap kita bisa tanamkan di rumah dan plus di sekolah minggu, itu kalau sudah usia sekolah ya, kalau menurut saya begitu. Betul. Dan kalau saya lihat ya, kadang-kadang orang tua nih yang Buddhis gitu ya,
dia pengen anaknya ditanamkan nilai-nilai Buddhis. Jadi rajin Bu mengantarkan anaknya ke sekolah minggu, iya. tapi di drop aja. Jadi kayak Ya, kayak tempat daycare. penitipan, iya, penitipan. benar. Orang tuanya pergi Iya. jalan-jalan Iya, belanja gitu iya. atau apa gitu, anak dititipkan. Bagaimana tuh Bu? Kalau kayak gitu kan orang tuanya sendiri nggak belajar ya. Iya, betul, Mungkin betul. Jadi memang itu yang kita fenomena seperti itu ya kita sering lihat walaupun tidak semua ya. Jadi kalau menurut saya ya itu karena itu saya merasa menurut saya anak di bawah 5 tahun itu masih tanggung jawab orang tua, tidak perlu dibawa ke sekolah minggu karena akhirnya punya apa ya pemikiran seperti daycare gitu padahal kan bukan ya. Nah cuman ya bagaimana ya itu juga sebetulnya edukasi kepada orang tua sebetulnya ya edukasi kepada orang tua kalau pendidikan atau pengajaran yang paling dini itu harus dari orang tua benar harus gitu jadi jangan kalau kita bilang tuh ditimpakan ya sama juga kalau sudah di sekolah kan menurut saya seandainya kita sekolah yang bukan non Buddhis kan ya tetap menurut saya di rumah kita ini kan ya kita tetap berikan apa ya pengertian lah menurut saya pengertian jadinya saya sih kasih contohnya begini dia kan sekolahnya memujanya kan bukan Buddha terus kita bisa bilang kalau adik agamanya apa nanti dia tanya kita terus dia bilang Buddha kalau Buddha memujanya siapa terus dia bilang di sekolah lain iya kan ada agama yang berbeda gitu yang jadi membuat mereka itu juga tahu maksud saya wawasan ya bahwa agama itu ya selain agama Buddha ya ada agama lain dan juga selain agama yang di sekolahnya juga agama lain begitu. Jadi maksudnya karena saya juga pikir kalau diajarkan cuma satu aja itu juga kayaknya kurang wawasannya kurang ini ya kurang luas menurut saya. Jadi dia bisa mengerti sebetulnya. Oh ternyata ada beda antara ini saya ini gitu kayak gitu kan mungkin ya menurut saya sih dikasih pengertian ya bukan malah dibiarkan ya Bu ya jadi ya, terpengaruh gitu ya benar maksudnya seperti itu cuman kalau sudah lebih besar memang ya usia teenager kalau menurut saya yang tadi kan Bu Vero juga bilang ya anak-anak yang masih kecil kan memang lebih bisa nurut ya bisa kita ajak orang tua lebih maksudnya apa yang diajarkan orang tua lebih masuk gitulah ke pikiran mereka. Tapi kalau untuk teenager kan mereka sudah ada komunitas sendiri. Nah, itu kalau menurut saya itu lebih rawan tuh di situ. Kalau menurut saya untuk teenager atau remaja ya, karena dia sudah selain itu juga pola pikir mereka juga kan berbeda ya. Dia bisa melihat, oh di sana enak ya caranya, di sini kok ya begini gitu kan. Kalau anak kecil belum bisa membandingkan kalau menurut saya yang dibawa itu ya, terutama anak-anak balita belum bisa membandingkan. Jadi kita kasih tahu ini ya dia tahu dia terima setidaknya dia mengenal gitu dia lebih ke arah visual kan karena itu saya pikir memang diajak ke wihara itu penting juga jadi dia melihat ke wihara tapi tidak ikut kebaktian karena kalau kebaktian itu nanti itu yang dianggap orang tua merepotkan umat lain bagi saya iya kan kasihan umat lain yang mau berkebaktian nah kemudian kalau yang remaja ini yang menurut saya agak sedikit lebih sulit karena gini mereka sudah melihat, bisa membandingkan. Nah, untuk seperti ini, saya rasa sekolah minggu atau remaja itu sudah mulai lebih lebih intensif ya kalau menurut saya. Walaupun memang nanti akan penolakan dari anak pun juga akan lebih intensif gitu. Kalau kita mau ajak dia ke ke sekolah minggu atau sekolah remaja gitu ya, walaupun tidak semuanya. Kalau saya dulu, ini pengalaman aja. Saya merasa, ya itu tadi, kalau anak masih kecil, bagi saya SD, saya masih bisa didik di rumah. Jadi dia sekolah, umpamanya sekolahnya, saya pilihnya lebih ke arah yang dekat. Yang dekat, tidak melihat dari segi basis agama sekolah ya. Terus kemudian setelah SMP dan seterusnya, SMP dan SMA, saya pilih sekolah umum. Karena sekolah Buddhis juga tidak ada kebetulan di dekat rumah saya. Maksud saya sekolah umum itu kan semua agama itu harus ada mata pelajarannya. Nah, jadi setidak-tidaknya
dia ada komunitas ya di kelasnya itu, contohnya ada 10 anak beragama Buddha, dia merasa oh komunitasnya ada, jadi bisa tengok kiri kanan tuh ada gitu, nggak sendiri gitu loh gitu ya. Jadi waktu dia sudah tidak terlalu mau ke sekolah minggu, saya pikir nggak apa-apa karena kebetulan sekolahnya kan diajarkan. Dan kalau sekolah yang berbasis umum atau berbasis agama Buddha, itu pasti mewajibkan anak-anak ke wihara. Ada nilainya. Mereka ada buku penghubung biasanya, dan setahu saya sampai sekarang masih berlaku. Buku penghubung atau nilai dia setidak-tidaknya ya tergantung sekolah. Ada yang dibilang Anda harus anak-anak harus pergi ke rumah ibadahnya setidak-tidaknya 2 kali sebulan dan tunjukkan dengan buku. Ada buku, Iya. ada tanda tangan. Iya, jadi saya rasa itu sangat bagus ya. Jadi supaya tidak melenceng setidak-tidaknya. Nah, kemudian waktu usia kuliah ya, kuliah, menurut saya sangat bagus itu ini apa KMB ya, keluarga KMB, mahasiswa mahasiswa Buddhis. Buddhis. Ya, di situ anak-anak bisa menemukan ya bukan anak lagi kali ya, sudah sudah di atas 19 tahun gitu, itu bisa menemukan apa ya, menemukan komunitas lah, karena kalau anak yang sudah besar itu lebih ke arah komunitas ya. Keluarga itu kayaknya apa kata orang tua tuh masih nggak terlalu diinikan ya, sudah mulai kurang gitu, maksud saya kurang didengarkan. Gitu sih. Ya, baik Bu. Jadi peran ibu dalam hal ini cukup dominan ya untuk menyelipkan nilai-nilai Buddhis dari kecil. Nanti kalau udah agak besar bisa diajak ke sekolah minggu gitu. Terus kalau udah agak lebih teenager, nanti bisa diajak mengikuti komunitas gitu. Jadi betul. mereka walaupun di sekolahnya berbeda pendidikan agamanya, tapi bisa diajak ke komunitas supaya ada temannya juga gitu ya Bu. Betul, betul. Baik. Nanti kalau udah kuliah bisa ikut KMB gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya untuk menanamkan nilai-nilai Buddhis dari kecil sampai dengan dewasa itu banyak sarananya ya Bu ya. Iya, betul, banyak sarana sebetulnya ya, banyak cara. Walaupun memang kadang-kadang kita enggak apa ya, gimana maksud saya, kita tuh selalu berpatokan sesuatu yang mungkin harus formal gitu ya. Padahal sebetulnya di lingkungan kita itu banyak sekali yang bisa kita petik gitu kan. Contohnya kalau anak-anak sudah besar aja, kita ajak aja ke candi. Terus kita bilang, ini candi agama Buddha loh. Waduh, rasanya bangga banget mereka. Terus juga nanti ada apa gitu. Kita bilang, lihat nih museum. Ini kan patung Buddha. Oh, patung Buddha ada di museum ya malah gitu. Kayaknya ada kebanggaan gitu loh. Saya sih merasa seperti itu. Jadi tadinya dia pikir, apaan sih gitu, nggak merasa ini ya, tapi dia nggak pede gitu ya. Benar. Kalau teenager kan gitu teenager kan lebih ke arah pede biasanya, gengsi ya, gengsi, betul, lebih ke arah itu. Jadi kalau dilihat seperti ini, lihat tuh, wah, terus apalagi kan ya sekarang ya, menurut saya sudah sangat candi-candi agama Buddha di Indonesia kan sangat diperhatikan oleh pemerintah kita kan. Sudah banyak yang sudah diperbagusin gitu kan ya, sudah diperbaiki, dan juga kan sudah anak-anak bisa mengenal Borobudur itu UNESCO loh, sudah hargai gitu loh. Jadi kayaknya anak-anak kan sudah kayaknya gimana sih kalau udah luar negeri, udah apa tuh rasanya pikirannya udah ini aja ya, keren gitu kan ya. Padahal kalau dilihat di zaman itu ya, teknologinya sendiri udah bagus, penyambungannya itu kan sampai sekarang orang masih nggak ngerti. Zaman sekarang ada semen, dulu nggak ada semen, tapi itu bisa gimana lengketnya ya, lengket gimana, dan bisa susun sampai seperti itu gitu ya. Luar biasa ya Bu. Dan itu mahatnya bisa begitu bagus, cerita-cerita Buddhis ya, banyak kan, itu cerita Jataka, cerita apa itu, cerita Buddhis banyak di Candi Borobudur itu ya. Betul. Lebih bagus dari, mohon maaf ya, mungkin dari kan sekarang dulu ya, mungkin dulu kan kiblatnya ke Eropa, Amerika gitu ya.
Padahal kalau dilihat kebudayaan itu di Asia, di Indonesia itu jauh lebih maju ya di zaman yang Iya. ratusan Masa tahun yang itu. sama, maksudnya Iya, di di masa masa yang yang sama itu Iya. teknologinya sudah luar biasa ya. Iya, betul, betul. Dan lagi kan kalau anak-anak sudah besar, dia juga mengerti kan soal itu. Jadi sudah, apalagi sekarang internet ya. Nah, itu menurut saya akhirnya mereka wawasannya kan lebih terbuka. Nah, itu juga ya mudah-mudahan setelah itu ya tetap malah jadi ada kebanggaan terhadap agama budaya, agama muda, agama yang mereka anut gitu. Dan juga mungkin kalau untuk yang itu kan kita bisa tanamkan ya. Kalau teknologi segala macam itu tuh nggak kalah gitu ya yang dari luar gitu ya. Iya. Terus kemudian juga Bu, kalau saya lihat kan kadang-kadang mungkin ya ada pandangan dari anak-anak itu karena teman-temannya kan. Kalau tempat lain tuh happy Oh, gitu iya. ya, Bu, ya. Happy bisa nyanyi gitu. Kalau di Buddhis kan katanya aduh meditasi ya kan. Anak-anak kan disuruh meditasi biasanya Iya. males ya gitu. Lu harus meditasi. Terus dengan itu terus kayaknya jadul gitu, kuno gitu. Iya, Kayaknya nggak pedenya di situ gitu. Padahal nggak ya. Mungkin dari Bu Christina ada Iya, memang sih kalau untuk nah itu anak-anak usia seperti itu kan suka membandingkan. bandingkan Di gitu. situ yang memang. Nah, tetapi kayaknya sekarang juga pemuka-pemuka agama Buddha kan juga sudah mulai sepertinya menyadari ya, mungkin kita tata caranya sedikit lebih apa ya, berbeda. Karena menurut saya begini, dulunya memang kan inti ajaran agama Buddha itu kan selalu melihat ke dalam ya. Tidak perlu kayak kita tuh exposure keluar gitu ya, mau yang wah 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 gitu kan, kita sangat sangat low profile ya. Jadi karena dasar itu, jadi akhirnya itu ya kelanjutan keterusan gitu maksudnya. Dan kemudian ternyata zaman berubah kan. Kemudian dengan media sosial, kemudian dengan internet, makin terbuka nih wawasan, bisa melihat keluar gitu. Nah, setelah ini saya sih merasa begini, suatu saat, memang sekarang ini sih kita sudah coba untuk mulai bagaimana membuat ritual itu sedikit lebih menarik ya. Kemudian juga dalam arti bukan menarik yang wah gimana ya, bukan, tetapi tetap on the track, tapi sedikit lebih mengikuti zaman. ya mengikuti zaman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut saya dengan adanya internet dan kemajuan teknologi ini juga ada keuntungannya. Anak-anak bisa search kan. Coba kita bilang, kalian coba lihat deh orang kebaktian di Nepal gimana, di Prancis Plum Village gimana. Terus mereka langsung, hah? Ada juga ya Buddha di sana, agama Buddha di sana. Oh, mereka juga meditasi sama gitu. Jadi maksud saya bisa itu poin plusnya ya kalau menurut saya. Poin plus dari teknologi. Jadi kan wawasan terbuka untuk melihat dunia yang lebih beda. Karena kalau tidak ada teknologi itu kita melihatnya kan di dalam negeri sendiri, di dalam kiri kanan kita, maksud saya di kampung kita sendiri gitu kan ya. Jadi ya seperti itu, dan saya merasa nanti pelan-pelan sekarang kayaknya momennya masih ada rasa kok kita begini ya, kok kita jadul, kok kita gini. Tapi saya yakin ada gimana ya? Saya merasanya kayak turn off itu ya, titik balik gitu, kayak titik balik kita akan menyadari oh ternyata nggak seperti yang dibayangkan gitu, maksudnya gini. Jadi saya rasa sih seperti, dan lagi buku-buku kan banyak. Betul. Dan buku-buku itu kan sebagian besar terjemahan kan. Coba kalau kita bisa lihat, dan kita bisa lihat kan kadang-kadang kan kalau di buku itu selalu ada kan siapa penulisnya. Dan itu penulisnya kan semua kan foreigner, bukan Indonesian. Jadi kayaknya ada juga ya. Pada nggak tahu kan kalau tidak pernah baca buku, dikiranya cuma di kampungnya aja gitu maksudnya. Tapi dengan adanya buku, dengan itu kan bisa ingin, oh ternyata biku juga orang ini ya, orang Eropa jadi gitu. Lah iya, maksudnya memang seperti itu. Jadi akhirnya kadang-kadang anak muda gitu atau ya remaja, saya rasa lebih melihat seperti itu ya. Jadi saya rasa itu sih keuntungannya teknologi juga. Terus juga kan kita kalau juga ada mendatangkan waktu kalau ada perayaan Waisak di Borobudur, di mana kan semua maksud saya internasional kan Betul. datang gitu. Jadi betul.
Ya betul Bu. Ah, kalau yang menjadi concern anak muda, misalnya tadi saya ada sebut yang meditasi, tadi kan Iya. Ibu juga ada terus yang Ibu ada sebutkan mengenai yang Thich Nhat Hanh. Iya. Jadi saya juga ingat kalau misalnya ya untuk anak-anak yang baru mungkin dilihat meditasi itu harus diem gitu. Ternyata banyak cara ya, dan di sana kan metode Plum Village itu dia mengajarkan, kalau menurut saya buat anak-anak itu cukup enjoy ya. Apalagi dulu kan suka ada retret keluarga Iya, ya Bu ya. iya. Saya berapa kali ikut waktu itu ajak anak-anak juga gitu. Iya. Ternyata banyak hal yang Iya. bisa bermeditasi tapi dikemas dalam suasana yang menyenangkan gitu Bu ya. Bisa belajar menyadari dalam setiap gerakan kita gitu ya Bu ya. Iya, betul. Iya, saya rasa itu kata-kata yang bagus tuh, dikemas. Dikemas dengan yang lebih gimana gitu ya, supaya sesuai dengan selera atau zaman sekarang gitu ya. Dan sekarang juga kan kita bisa lihat ya Bu ya, sudah mulai anak-anak muda itu berkreasi ya Bu ya, benar ya? Iya, betul. Ada dengan lagu-lagu Oh iya, modern gitu ya Bu ya. mengarang lagu, terus juga musik-musiknya kan. Musik-musiknya. Iya. Iya, jadi puji-pujian kepada Buddha tapi dikemas dengan lagu yang lebih modern. Kalau menurut saya itu bagus ya, nggak ada masalah. Selama itu puji-pujian itu caranya dengan dikemas dengan musik yang lebih modern itu Iya. sah-sah aja, benar nggak Bu ya? Iya, kalau menurut saya masih ya betul, maksudnya on the track ya kalau On the istilah track. saya, benar. Karena kita kan tidak yang model yang gimana yang kayak wah ya, istilah saya wah itu kan tidak. Benar, hanya dikemas terus tetap dalam jalur yang benar sih. Betul. Apalagi juga saya suka lihat di Instagram ya Bu ya. Itu juga sekarang anak-anak muda ada banyak membuat penjelasan atau quote Buddhism gitu ya, dengan disampaikan dengan bahasa dan juga dengan penjelasan gambar segala macam yang lebih cocok ke anak-anak muda gitu. Saya sangat mengapresiasi juga ya Bu ya. Iya, betul. Bisa seperti dalam karikatur apa sih ya? Kan Ya sekarang AI itu dibuat tapi dengan pesan-pesan Buddhisme yang benar. cocok gitu. Iya, benar. Kan karikaturnya kan wajahnya imut tapi dia biksu gitu kan, banyak kita suka lihat kan, lucu-lucu. Jadi saya pikir sih cute gitu ya. Iya, itu tentu ya. Itu seleranya anak-anak muda ya. Sebetulnya seperti itu. Kalau secara saya pribadi sih, menurut saya itu baik-baik saja sebetulnya seperti itu. Walaupun sih mungkin ya ada sebagian orang yang merasa wah tidak bisa begitu ya, itu up to them ya. Menurut saya masing-masing kan pasti tentu ada pro, ada kontra. Ya, yang penting buat kita sebagai wanita Buddhis, bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai Buddhis itu yang lebih penting. Caranya bisa disesuaikan dengan zaman. Iya, benar ya? Benar. Lebih ke arah isinya, inti dari ajarannya gitu. Iya, betul. Cara dan kemasan mulai beda ya, mengikuti zaman. Itu kulitnya ya. Iya, itu kulit yang penting. Isinya tetap sama. Betul. Dan banyak sih di buku-buku sebetulnya saya rasa ya, yang sangat apa ya, tidak seperti buku pelajaran yang sangat apa ya, sangat ngejelimet gitu ya. Sekarang kan banyak buku-buku terjemahan yang sebetulnya akhirnya adaptasinya kepada kehidupan sehari-hari sebetulnya. Akhirnya kita pikir, oh seperti ini tuh termasuk ini ya, ini kan Buddhisme ya gitu. Padahal itu sudah biasa kita lakukan atau sudah bagian seperti itu sih menurut saya. Jadi gak ada masalah sih sebetulnya ya. Memang itu mungkin perlu waktu. Nggak semua orang satu pemikiran ya, atau punya pemikiran yang sama. Jadi harapan saya sih mudah-mudahan ya para orang tua sih, terutama orang tua muda ya menanamkannya dengan cara yang simpel aja. Jadi jangan pikir kayak mengawang-awang gimana sih mengajarkan seperti harus jadi pandita gitu, nggak harus. Atau langsung mengajarkan
sila sama dipanya gitu kan. Berat deh. Tapi kan oh ya, dan itu seperti kayak celengan. Kebajikan Iya, gitu itu ya. kan dana. Betul, bisa diajarkan ya. Benar, sudah mulai bisa. Nanti kemudian pada waktu hari Katina atau apa diserahkan ke anggota sangga gitu dalam bentuk kalengnya nggak apa-apa. Terus juga atau bikin ya sekolah minggu bikin wadahnya mungkin tidak ya terserah mau kaleng mau bentuk apa ya kotak atau apa ya. Jadi seperti itu. Nanti kita serahkan gitu kan dana gitu. Jadi Iya. itu ngajar dananya ya. Iya, ngajak kedermawanan dari Iya. kecil. Kemudian kalau samadhi ya untuk tahap pertama anak-anak jangan ngomong dulu ya kira-kira 1 menit aja. Jangan bergerak, jangan ngomong. Nanti kita kasih alarm. Nanti kalau belnya berbunyi, udah selesai. Mereka jadi mengerti. Oh ternyata kan sebetulnya memang untuk fokus aja kan ya. Kemudian kalau sila, mungkin sila ya seperti oh ya, maksudnya kayak binatang-binatang ya. Anak-anak kan biasanya lebih ke arah seperti tidak apa ya. Ada anjing di jalan ya tidak pukul pakai tongkat gitu kan. Ada cicak di rumah dibecek-becek apa gitu kan. Itu juga sebetulnya kan sila pertama kan itu seperti itu. Terus kalau sila kedua, kalau ada janji harus kalau bagi saya sih waktu ya. Mungkin dari segi uang mereka belum tidaklah mencuri gitu ya kalau menurut saya. Tapi disiplin waktu menurut saya itu juga mencuri waktu ya bagi saya. Jadi ya itu sila kedua ya kalau bagi saya gitu. Jadi maksudnya ya seperti itu sih anak-anak. Iya, yang simple, yang relate, yang berhubungan dengan ini. Jadi kalau ada janji dengan teman, dia harus datang. Kalau tidak bisa, harus kasih tahu temannya kenapa tidak bisa, gitu kan. Tidak hilang saja, tiba-tiba nggak datang, gitu kan. Itu walah, menurut saya itu sama juga mencuri ya, mencuri waktu orang tersebut kan ya. Iya, itu aja sih. Jadi mungkin kadang-kadang kita memang sebetulnya begini, saya seperti ini juga dulu mungkin waktu saya masih muda belum kepikiran juga sih dengan berjalannya waktu akhirnya bisa menyerap ya, bisa oh ya ini termasuk pelanggaran sila atau ini termasuk apa gitu kan, relate-nya itu. Jadi nggak usah khawatir sih bagi orang tua. Baik, Bu Christine, kalau begitu. Terima kasih banyak sharingnya mengenai peran orang tua ya dalam menanamkan nilai-nilai Buddhis. Ya, Gimana? terima kasih kembali sudah dikasih kesempatan ini Ibu Vero. Ya, oke. Sama Bu, semoga memberikan banyak manfaat untuk para pendengar ya Bu ya. Iya, saya Terima harapannya kasih. ya, terutama untuk para orang tua muda, untuk kita mulai semangat bahwa menanamkan nilai-nilai Buddhis kepada anak kita tidak sulit. Bisa kita lakukan sehari-hari, ya. Terima kasih Bu Vero, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Terima Buddhaya. kasih banyak.